Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Fitarianti dengan NIM 241186206119. Saya dari kelas 4C PGSD. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya yang mata kuliah evaluasi pembelajaran, dosen pengampu Bapak Dr. Abduluddin SPDI MPDI. Nah, soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Nah, tes ini adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan atau sikap seseorang melalui serangkaian pertanyaan atau tugas yang harus dikerjakan. Tes ini biasanya dipakai untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran, apakah telah tercapai oleh peserta didik atau belum. Nah, di dalam merencanakan tes ini ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan tes, yaitu kejelasan tentang apa yang ingin diukur, apakah pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan tertentu. Materi yang diujikan harus sesuai dengan kompetensi yang telah diajarkan sehingga tes benar-benar mencerminkan pembelajaran. Bentuk dan jenis tes juga perlu dirancang dengan tepat. Misalnya, pilihan ganda, esai, atau praktik disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Penyusunan kisi-kisi juga menjadi bagian penting untuk soal tersusun secara sistematis dan mencakup seluruh materi yang relevan. Aspek berikutnya itu adalah tingkat kesulitan soal yang harus seimbang antara mudah, sedang, dan sulit. Agar dapat membedakan kemampuan peserta didik, kejelasan bahasa dalam soal juga harus diperhatikan supaya tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang terakhir itu perlu dipertimbangkan validitasnya dan reliabilitas tes, yaitu sejauh mana tes benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan menghasilkan hasil yang konsisten. Dengan perencanaan yang baik, tes akan menjadi alat evaluasi yang efektif dan adil. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, psikomotor. Nah, jadi mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar harus disesuaikan dengan masing-masing ranah. Karena kognitif, afektif, dan psikomotor tidak bisa diukur dengan cara yang sama. Pada aspek kognitif, pengembangan soal berfokus pada kemampuan berpikir peserta didik. Guru perlu merumuskan indikator berdasarkan tingkat kemampuan, mulai dari mengingat, memahami, hingga menganalisis atau mengevaluasi. Dari indikator tersebut, soal disusun dalam bentuk yang sesuai seperti pilihan ganda atau esai, dengan memperhatikan kejelasan stimulus dan tuntutan berpikir. Soal tidak hanya menanyakan hafalan, tetapi juga mendorong siswa untuk menjelaskan, membandingkan, atau memecahkan masalah. Pada aspek afektif, yang diukur adalah sikap, nilai, dan minat. Pengembangannya tidak cukup melalui soal tertulis saja, tetapi lebih tepat menggunakan instrumen seperti angket, skala sikap, dan lembar observasi atau penilaian diri. Indikator dirumuskan dalam bentuk perilaku yang dapat diamati, misalnya kejujuran, tanggung jawab, atau kerjasama. Pernyataan dalam instrumen disusun secara jelas agar siswa dapat menunjukkan sikapnya secara jujur, dan guru dapat melakukan pengamatan secara konsisten. Pada aspek psikomotor, fokusnya pada keterampilan atau tindakan yang nyata. Pengembangan instrumen dilakukan melalui tugas praktik, demonstrasi, atau proyek. Indikator harus menggambarkan langkah kerja atau hasil yang dapat diamati seperti ketepatan, kerapian, dan kecepatan. Untuk menilai secara objektif, digunakan rubrik penilaian yang berisi kriteria dan tingkat pencapaian, sehingga penilaian menjadi lebih terarah dan adil. Lanjut ke soal yang nomor 3. Apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Jelaskan. Butir tes dikatakan baik apabila mampu mengukur kemampuan peserta didik secara tepat, konsisten, dan adil. Artinya, soal tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan
pada pembelajaran dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Ciri pertama terlihat dari validitasnya, yaitu soal benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai indikatornya. Jika indikator menuntut pemahaman, maka soal tidak boleh hanya menguji hafalan. Ciri berikutnya adalah reliabilitas, yaitu soal memberikan hasil yang relatif tetap ketika digunakan pada kondisi yang sama, menunjukkan bahwa hasil tes dapat dipercaya. Soal yang baik juga memiliki tingkat kesukaran yang seimbang, tidak terlalu mudah sehingga semua siswa bisa menjawab, dan tidak terlalu sulit sehingga hampir semua siswa gagal. Dengan begitu, soal dapat menggambarkan perbedaan kemampuan peserta didik. Selain itu, daya pembeda menjadi ciri penting. Butir soal harus mampu membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi dan yang rendah. Soal yang baik akan lebih banyak dijawab benar oleh siswa yang memang menguasai materi. Bahasa yang digunakan harus jelas, sederhana, dan tidak menimbulkan makna ganda. Soal juga tidak boleh mengandung petunjuk, jawaban yang tidak sengaja, atau menyesatkan. Soal yang nomor 4, jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli, sertakan sumber, nama penulis, tahun, judul, dan penerbit. Berikut 3 definisi evaluasi menurut para ahli beserta sumbernya. Definisi dari Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang kemudian digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Evaluasi tidak hanya mengukur tetapi juga menilai dan memberi makna terhadap hasil pengukuran tersebut. Sumbernya Suharsimi Arikunto, tahun 2012, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, penerbit Bumi Aksara. Definisi yang kedua dari Ralph W. Taylor menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Artinya, evaluasi berfokus pada kesesuaian antar hasil belajar dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sumbernya Ralph W. Taylor, tahun 1949, Basic Principles of Curriculum and Instruction, penerbit University of Chicago Press. Nah, definisi yang ketiga dari Staff Libim menyatakan bahwa evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Definisi ini menekankan bahwa evaluasi bertujuan membantu pengambilan keputusan secara sistematis. Sumbernya dari Daniel L. Staffblum, tahun 2023, The CIPP Model for Evaluation, diterbitkan oleh Western Michigan University. Nah, di sini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu tentukan tingkat kesukaran dan daya beda butir soal. Saya akan menjawab nomor 10 atau nomor butir tes yang 10. Nah, di sini kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah siswa yang menjawab benar itu ada 7. Kita tulis di sini 7 di bawah. Kemudian dibagi seluruh responden ada 15. Yaitu respondennya adalah jumlah siswa. Kemudian kita masukkan ke rumus. Jadi P sama dengan B ini adalah butir soal. Maksudnya ada 7, kemudian dibagi dengan jumlah siswa. Jumlah siswanya ada 15, yaitu responden 15. Kemudian 7 dibagi 15 ini adalah 0,46. 0,46. Nah, itu tergolong sedang atau tidak terlalu mudah. Kemudian kita hitung yang daya pembedanya. Yang 5 ini ada 8. Nomor 8 atau responden 8 ada 8, responden 1 ada 7, 2 ada 7, 4 ada 7, 6 ada 7,
7 ada 7, 11 7, 13 ada 7, 14 ada 7. Nah, jadi yang paling banyak itu 8. Kemudian yang kelas bawahnya. Kelas bawah itu ada responden 15. 15 itu ada 5. Ada 5, 3 ada 6, 9 ada 6, 10 ada 6, 12 ada 6. Jadi yang paling kecil itu 5. Ini tadi 8. Jadi kita masukkan ke rumusnya. Jadi DP sama dengan ini KA dikurang KB per N. Jadi KA nya itu 8, yang ini tadi, kemudian dikurang KB yang ini, yang 5, jadi dikurang 5, 8 dikurang 5 per N. N ini adalah jumlah respondennya, yaitu 15. Jadi 8 kurang 5 per 5 dibagi 15. Hasilnya sama dengan 0,2. Jadi soalnya ini jelek, berarti tidak bisa digunakan karena kita lihat dari interpretasinya, keterangannya itu adalah jelek. Sekian video TS dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.